Saya appreciate dan sangat bangga ya dengan teman-teman TNI AL yang saya lihat substansinya luar biasa juga. Saya mengikuti beberapa hari terakhir ini. Ya, karena ini biasanya digunakan untuk sistem utama atau sistem ini sehingga penggunaan private atau pribadi tidak bisa. Pengendalian, pengawasan dan penertiban itu ditemukan sekitar 1.600 radio ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Leilia di podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Komunikasi dan informasi memegang peranan yang sangat vital bagi kehidupan di TNI, khususnya Angkatan Laut. Dikenal jargon, komunikasi merupakan urat nadinya pertempuran. Artinya, tanpa dukungan komunikasi yang baik, mustahil pertempuran dapat dimenangkan. Dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan komunikasi, selain menggandeng beberapa instansi, TNI Angkatan Laut juga berkolaborasi dengan Kominfo. Nah, apa saja kolaborasi yang dilaksanakan antara TNI Angkatan Laut dan Kominfo? Saat ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliaunya ini salah satu pejabat di lingkungan Kominfo. Beliaunya saat ini menjabat sebagai Dirjen SDPPI, Bapak Dr. Insinyur Ismail MT. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Uli. Aduh, Bapak, pagi ini saya deg-degan banget sampai saya harus berulang kali loh ini, nggak tahu. Kayaknya terlalu semangat untuk bertemu Bapak Ismail, jadinya saya grogi. Entah kenapa ya ini. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan mampir di podcast kami ini. Bapak, kalau boleh tahu nih, sebenarnya tuh tugas dari Dirjen SDPPI itu tuh apa sih Pak? Tugas kami itu ada dua yang pokok ya Mbak Uli ya. Pertama adalah manajemen spektrum frekuensi radio, melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam terbatas spektrum frekuensi radio, dan juga melakukan standarisasi dan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Jadi ada dua isu atau dua tugas pokok yang kami lakukan sehari-hari, Mbak. Oh iya, Pak lah. Untuk spektrum radio sendiri itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Ya, ini spektrum frekuensi radio ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, sumber daya alam terbatas yang kita miliki untuk digunakan sangat banyak sekali kepentingan. Jadi kalau sederhananya spektrum frekuensi radio ini ya udara ini yang kita bisa gunakan dan manfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk komunikasi, handphone yang kita pakai, kemudian untuk penerbangan, untuk pelayaran di laut, kapal dan sebagainya, untuk navigasi, untuk radar, cuaca dan sebagainya. Jadi semua sistem-sistem tersebut itu menggunakan sumber daya alam terbatas yang namanya frekuensi radio ini gitu. Oh ya, berarti itu di bawah. Ya, pengelolaannya di bawah kami. Jadi pengelolaan itu banyak fungsinya, dari sejak perencanaan, kemudian perizinan, pengawasan dan pengendalian. Jadi satu kesatuan sistem pengelolaan terhadap objek yang namanya spektrum frekuensi radio itu. Oh, untuk pengelolaan spektrum radio sendiri itu Pak, sebenarnya itu perlu adanya perizinan nggak sih Pak? Oh iya, udah pasti. Karena apa? Karena kalau tidak berizin, spektrum frekuensi radio ini justru tidak bisa digunakan. Jadi memang harus ada alokasi dan sesuai peruntukannya. Karena kalau tidak terjadi yang namanya interferensi, bertabrakan, akhirnya justru tidak bisa digunakan gitu. Terus untuk perizinannya sendiri itu gimana itu Pak? Perizinannya sangat mudah. Kami sudah melakukan proses perizinan secara sangat transparan, dan yang paling penting itu adalah one day service. Jadi seluruh jenis perizinan di tempat kami untuk spektrum frekuensi radio ini dilayani hanya 1 hari kerja gitu. Itu sudah berlangsung sejak 2 tahun ini, dan prosesnya bisa dilihat di website kami, di media sosial kami, dan dilakukan sangat cepat dan transparan. Oke, kan kebetulan di TNI Angkatan Laut itu kan punya radio nih Pak. Nah itu tuh bagaimana sih Pak kesinambungannya dengan Kominfo sendiri? Iya, ini memang spesial ya, TNI Angkatan Laut menurut kami luar biasa. Memang kami apresiasi dengan inovasi
yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut khususnya di Spenal. Jadi mungkin satu-satunya instansi di TNI ini yang memiliki izin resmi, izin stasiun radio untuk pengadaan atau penyiaran publik melalui radio FM ini adalah TNI AL. Maka saya hadir di sini, Mbak Willy. Saya appreciate dan sangat bangga ya dengan teman-teman TNI AL yang saya lihat substansinya luar biasa juga. Saya mengikuti beberapa hari terakhir ini siarannya, jadi sangat komunikatif, informatif, dan saya rasa produktif buat masyarakat ya. Tidak hanya berarti untuk udah sampai ke Bapak nih informasi kita. Saya mengikuti 2 hari ini. Senang banget loh kita yang di balik layar. Ternyata Bapak Dirjen melihat kita. Pak, antara Dirjen SDPPI dan Dirjen Kekuatan Pertahanan telah menjalin perjanjian kerja pada tanggal 3 Januari tahun 2020 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara. Nah, sebenarnya itu cakupannya itu apa aja sih, Pak? Ya, saya cerita sedikit latar belakangnya ya. Jadi khusus untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan itu penggunaan spektrum frekuensi radio itu sudah payungi oleh undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Telekomunikasi tahun 99. Di dalam undang-undang ini jelas sekali bahwa kita sudah memiliki kekhususan terhadap kebutuhan spektrum frekuensi radio TNI secara keseluruhan dalam artian pertahanan keamanan. Nah, dengan payung undang-undang dan aturan-aturan turunannya ini kita melakukan kerjasama TNI dalam hal ini untuk kebutuhan pertahanan keamanan, khususnya pertahanan itu diwakili oleh Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. Jadi kami sudah memiliki kerjasama dengan Kuathan untuk beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah kita melakukan penyiapan alokasi kebutuhan spektrum frekuensi yang khusus buat kepentingan pertahanan keamanan. Itu yang pertama. Jadi memberikan proses perencanaan. Yang kedua, kami juga di dalam MOU itu melakukan kerjasama untuk melakukan monitoring terhadap pemanfaatan spektrum radio. Dan apabila terjadi gangguan, ini yang ketiga, kita melakukan tindakan penertiban. Dalam hal ini Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo ini memiliki balai monitoring yang ada di seluruh ibu kota provinsi. Untuk khusus kebutuhan pertahanan keamanan yang kami tahu sangat sensitif fungsinya, manfaatnya buat masyarakat dan pertahanan keamanan negara NKRI, maka kami memang memiliki suatu atensi khusus melalui kerjasama dengan Kuathan ini melakukan tindakan penertiban apabila terdapat laporan gangguan dari teman-teman TNI. Kalau penertibannya itu sendiri itu apa, Pak, contohnya? Jadi penertiban ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah melalui monitoring, melalui mengetahui sumber gangguan. Yang kedua, kita melakukan pembinaan terhadap kemungkinan adanya penggunaan sistem atau alat perangkat telekomunikasi yang berpotensi mengganggu terhadap pertahanan keamanan. Yang ketiga, kami juga melakukan proses penindakan lapangan apabila setelah dilakukan pembinaan tersebut gangguan itu masih tetap dilakukan dan dijalankan. Dan kami memiliki PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, untuk melakukan penertiban itu dengan melakukan penyegelan terhadap penggunaan perangkat ilegal tadi yang mengganggu dan penyitaan. Dan bila diperlukan bahkan kami sudah memiliki beberapa kali langsung diajukan ke proses hukum persidangan ya apabila gangguan itu membahayakan ya, karena pertahanan keamanan negara juga menyangkut keselamatan manusia gitu, Mbak. Ya, Pak, selain kerjasama dalam bidang frekuensi radio, Pak, kerjasama dengan TNI Angkatan Laut itu apa, Pak, selain itu? Nah, selain itu kami juga melakukan proses kerjasama secara langsung dengan TNI AL. Kami sudah pernah melakukan kunjungan ke Tanjung Priok ya waktu itu. Tanjung Priok, kami Jakarta Utara melakukan penandatanganan bersama pimpinan TNI AL di kapal perang waktu itu. Waktu itu kapalnya apa, Pak?
Waduh, saya lupa namanya apa ya. Tapi bagus sekali Bagus kapalnya. sekali, Saya ya. sangat terkesan kan. Kami melakukan proses kerjasama itu di atas kapal itu. Jadi khusus terhadap TNI AL ini timbal balik, Mbak. Jadi ini tidak hanya untuk kebutuhan TNI AL, tapi juga untuk kebutuhan kami gitu ya. Kita melakukan beberapa kerjasama yang sangat penting. Yang pertama adalah khusus untuk memonitor penggunaan spektrum frekuensi di lautan. Di laut ya, karena laut ini luas wilayah yang sangat 2/3. besar ya, 2/3 dari NKRI. Dan terus terang kami sendiri tidak memiliki kemampuan ya untuk melakukan aktivitas monitoring dan apalagi penertiban kalau penggunaannya itu dilakukan di tengah laut gitu. Dan ini Mbak Uli, saya cerita ya bahwa kejadian-kejadian gangguan spektrum frekuensi dari tengah laut itu baik kapal besar dan kapal-kapal nelayan itu banyak sekali, terutama kapal nelayan. Jadi terbukti dengan adanya gangguan di penerbangan sipil. Jadi penerbangan kita itu beberapa kali pernah mendapatkan gangguan dari nelayan yang kemudian sampai masuk ke kokpit pilot gitu, sehingga komunikasi radio pilot dengan menara kontrol terganggu. Oke, Mbak Uli bisa bayangkan tuh bahayanya ya, bahaya. Ketika akan take off atau landing itu pilot kan harus melakukan komunikasi dulu dengan menara kontrol untuk menentukan posisi dan sebagainya. Itu pernah terganggu dengan alat radio atau yang digunakan oleh para nelayan. Ya, pengendalian, pengawasan dan penertiban itu ditemukan sekitar 1.600 radio ilegal. Terus langkah kedepannya apa tuh? Langkah kedepannya kita melakukan monitoring bersama dengan TNI AL dan memberikan pembinaan kepada para nelayan, karena banyak kami temukan para nelayan itu menggunakan sistem itu yang penting bisa berkomunikasi dan tidak memperdulikan jenis sistem atau alat yang digunakan. Biasanya itu dikenal dengan perangkat all band gitu ya. Di perangkat all band itu dia bekerja di frekuensi-frekuensi yang karena all band banyak band frekuensi, salah satunya mengganggu sistem penerbangan itu. Nah, kami melakukan proses pembinaan di lapangan, bahkan melakukan membuka outlet atau kantor tanda petik ya, desk lah gitu, di pinggir pantai gitu, untuk di seluruh wilayah Indonesia, khususnya sentra-sentra nelayan yang besar-besar seperti di daerah Pantura, kemudian di Bitung, di daerah Sulawesi Utara, dan banyak sekali di Maluku, di Papua, sentra-sentra nelayan. Kami membuka layanan kalau seperti rekan-rekan polisi itu kayak SIM keliling gitu, Mbak. Jadi membuka layanan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan terhadap perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh para nelayan itu. Keren juga ya, Pak? Ya, alhamdulillah ini kami disupport ya, terutama oleh teman-teman TNI AL yang memang menguasai teritori di laut itu, membantu memberikan pencegahan dini ya terjadinya itu. Dan yang penting lagi juga kami melakukan kerjasama dalam konteks pembinaan SDM dan teknologi gitu, karena kami tahu rekan-rekan TNI AL juga memiliki banyak kemampuan yang cukup baik di dalam bidang radio ini. Kami juga memiliki program-program training-training, diklat dan sebagainya yang berkaitan dengan kapasitas teknologi radio. Itu kami akan dan sudah ada kerjasamanya dengan TNI AL untuk melakukan pembinaan terhadap kompetensi anggota dan pegawai kami gitu. Iya Pak, karena kan radionya kita tuh sudah familiar Pak kalau di lingkungan sini. Iya itu. Tidak hanya radio FM-nya ya maksudnya, tapi termasuk radio-radio untuk kebutuhan alat pertahanan keamanan di laut itu gitu. Oke, berarti itu outreach-nya tuh udah seluruh Indonesia gitu? Yang sentra-sentra besar. Oh, yang sentra-sentra besar. Iya. Oke. Ini karena sangat mengganggu berbahaya terhadap banyak sistem, termasuk tadi di pesawat, navigasi, juga untuk radar cuaca ya. Oh, radar cuaca. Iya. Berarti di kapal-kapal itu juga menggunakan dari Kominfo juga nggak sih? Di kapal-kapal itu? Kalau kapal-kapal ini mereka mengadakan peralatan sendiri. Ada peralatan yang kalau kapal-kapal besar itu namanya JMDSS, itu perangkat yang sudah built-in dengan kapal besar. Ini biasanya cukup aman karena sudah tersertifikasi. Yang berbahaya itu justru nelayan-nelayan
ya di bawah 10 gross ton, 5 gross ton gitu. Jadi kapal-kapal kecil lah itu, mereka mengadakan perangkat sendiri yang dengan perangkat all band itu. Tapi mereka bisa ya, Pak? Ya sangat bisa karena bisa diperoleh di pasar kan untuk membeli itu gitu. Tapi untungnya sekarang kan udah ada outlet-outlet Ya, Kominfo di seluruh Kominfo, Indonesia di itu kan ya, Kominfo, Pak? dan kita mengingatkan boleh menggunakan alat itu, namun ada beberapa band frekuensi yang sensitif yang jangan sampai digunakan gitu, yang akan mengganggu tadi, membahayakan. Oke, Pak. Nah, kegiatan apa saja ini, Pak, yang dapat dilakukan antara Kominfo Iya. dan TNI Angkatan Laut dalam penggunaan spektrum radio ini, Pak? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah monitor ya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya di daerah laut dan di perairan kita ya. Itu sangat membantu kami. Kemudian kegiatan yang kedua, kita melakukan kerjasama terhadap peningkatan kompetensi itu. Dan yang ketiga tentu memberikan attention khusus terhadap perangkat-perangkat tertentu seperti radar dan sebagainya yang memang sangat penting buat pertahanan keamanan kita gitu. Apalagi di daerah-daerah perbatasan ya. Daerah-daerah perbatasan ini kan daerah yang sensitif ya. Jangan sampai kapal-kapal perang kita kemudian sedang beroperasi terganggu komunikasinya dan sebagainya. Jadi kerjasama itu, kegiatan-kegiatan tersebut kita sedang komunikasikan dan lakukan kerjasama gitu. Oke. Kemudian ada enggak, Pak, sih kegiatan pengawasan dan pengendalian bersama antara Ditjen SDPPI dan TNI Angkatan Laut? Ya, tahun lalu kami sudah melakukan kegiatan kerjaan bersama, dan dari hasil proses pengendalian, pengawasan dan penertiban itu ditemukan sekitar 1.600 radio ilegal yang memancar di daerah laut dan perairan kita gitu ya. Alhamdulillah dengan dukungan kerjasama penertiban tersebut kita bisa melakukan pembinaan terhadap penggunaan sistem komunikasi radio yang jumlahnya cukup banyak tadi, hampir 1.600 ya. Kita dapat kenali dan kita lakukan pembinaan ya, memberikan cara kepada mereka dan langsung melakukan proses perizinan terhadap pemanfaatan yang ilegal tadi gitu. Tapi tentunya sekarang itu pelanggaran-pelanggaran itu sudah berkurang dong, Pak? Ya, dengan adanya proses pembinaan dan pengawasan penertiban ini, alhamdulillah terjadi tren penurunan penggunaan perangkat ilegal ya. Tapi ini nggak bisa sekali one time shot ini harus terus rutin kita jalankan. Konsisten, oke. Iya. Kemudian apa saja jenis peralatan yang menggunakan spektrum frekuensi dalam radio dalam proses operasi TNI Angkatan Laut? Banyak ya, saya paling tidak ada 4 jenis ya, Mbak ya. Pertama itu adalah sistem radio komunikasi. Karena radio komunikasi kan suatu hal yang sangat vital. Tadi di dalam pembukaan Mbak Uli sudah menyampaikan bahwa dalam pertempuran dan sebagainya komunikasi adalah faktor yang vital, yang penting. Jadi sistem radio komunikasi adalah satu sistem yang paling penting atau sangat penting di dalam penggunaan. Yang kedua adalah untuk radar. Jadi untuk mendeteksi kehadiran dari kemungkinan adanya infiltrasi dari mungkin ada pesawat atau kapal yang melintas di wilayah perairan kita tanpa izin. Yang ketiga adalah sonar. Sonar ini kebutuhannya untuk di dalam laut, mendeteksi mungkin kapal selam dan sebagainya yang ada di dalam laut. Ini semua menggunakan spektrum. Dan yang terakhir untuk navigasi, misalnya untuk penggunaan pemanfaatan GPS dan sebagainya untuk mengikuti rute pelayaran dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 4 jenis ya teknologi atau sistem tadi yang semuanya menggunakan spektrum frekuensi radio gitu. Orang kapal pasti paham banget ya. Iya. Oke. Pak, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya itu kan lautan, Pak. Nah, bagaimana upaya Bapak nih dan jajaran di SDPPI dalam mendukung kegiatan maritim negara Indonesia, Pak? Iya, ini pertanyaan yang penting tapi sulit juga saya menjawab ya, karena upaya kami ini memang sering di silent operation ya, Mbak ya. Tidak banyak sebenarnya masyarakat yang tahu tentang apa itu spektrum frekuensi radio. Kenapa spektrum frekuensi radio ini menjadi suatu sumber daya yang sangat penting dan sebagainya.
masyarakat bisa menikmati sekarang dengan sistem komunikasi di mana saja, kapan saja, broadband. Jadi tidak ingin terputus sebenarnya kan komunikasinya, baik dia di darat maupun sedang di laut gitu. Nah itu semua menggunakan spektrum frekuensi radio. Yang jelas juga spektrum frekuensi radio ini menghasilkan pendapatan negara bukan pajak yang cukup besar, Mbak. Kami menghasilkan pendapatan PNBP dari spektrum frekuensi radio itu sekitar 20 triliun satu tahun dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio gitu. Itu pendapatan negara bukan pajak terbesar kedua yang diperoleh negara kita setelah migas gitu. Spektrum frekuensi radio ini yang banyak sekali dimanfaatkan untuk kepentingan yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi kita melakukan kemudahan proses dan transparansi dengan para pengguna stakeholders kita, mesti seperti operator seluler, kemudian radio FM, broadcasting, televisi, radio AM, bahkan tadi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya di hutan, kemudian di BMKG untuk kebutuhan pelaporan cuaca, SAR, BNPB dan sebagainya. Itu semua proses alhamdulillah kita tangani dengan sistem, jadi tidak lagi memerlukan proses tatap muka. Jadi kalau ada kesempatan kapan-kapan Mbak Uli main ke kantor gitu. Boleh Pak, boleh. Tapi saya takut grogi Pak, deg-degan loh. Enggak, ini karena ini penting sekali ya. Saya juga terima kasih nih Mbak Uli, saya diundang di podcast ini. Karena apa? Karena kami setidaknya juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya generasi muda kita dalam memanfaatkan perangkat-perangkat yang menggunakan spektrum frekuensi radio ini perlu berhati-hati. Karena apa Pak? Iya, karena awalnya bisa saja mulai dari hobi ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang merakit sistem komunikasi sendiri untuk kebutuhan misalnya komunikasi atau radio pancaran, merakit. Mungkin tujuannya awalnya hanya di skala laboratorium, tapi kemudian menguji coba dan faktanya kemudian di lapangan itu menimbulkan gangguan terhadap tadi salah satunya keselamatan penerbangan. Oleh karena itu sudah pernah kami melakukan diskusi dan pembinaan terhadap beberapa universitas ya yang laboratoriumnya melakukan proses rakitan terhadap perangkat-perangkat komunikasi tadi gitu. Ya ini perlu buat kami inovasi dan proses pembelajaran bagi anak-anak muda, adik-adik kita di kampus itu tentu sangat baik dan kami mendukung itu. Silahkan kita lakukan, namun ketika melakukan proses uji coba dan sebagainya ada baiknya kami dihubungi gitu untuk kita lakukan uji coba bersama gitu sambil menjaga agar tidak menimbulkan gangguan tadi gitu. Iya. Malah untung-untung bisa direkrut di Kominfo. Iya, alhamdulillah buat teman-teman yang kreatif dan inovatif itu kami sangat terbuka ya kalau bisa mendapatkan tenaga-tenaga muda, talent-talent muda yang terbaik di bidang radio ini gitu. Iya. Oke. Iya, karena ini biasanya digunakan untuk sistem utama atau sistem ini sehingga penggunaan private atau pribadi tidak bisa. Pak, apa upaya yang dilakukan agar para pengguna frekuensi radio maritim tertib menggunakan frekuensi radio sesuai alokasinya? Ya, itu tadi kami pertama ingin memberikan upaya yang preventif ya. Kami sebenarnya sangat menghindari upaya-upaya yang bersifat tindakan, kemudian penertiban dan apalagi sampai menjadi kasus hukum. Sedapat mungkin proses penggunaan spektrum frekuensi radio ini bisa dijalankan dengan mudah dan paling pertama awareness program ya, jadi sosialisasi gitu, agar penggunaan spektrum frekuensi radio ini paham bahwa semuanya harus digunakan pada lapisannya. Saya sering Mbak Uli menceritakan bahwa spektrum frekuensi radio itu kayak apa sih? Saya sering menggunakan contoh seperti kue lapis gitu. Iya, kan kue lapis itu ada lapisan-lapisannya. Spektrum frekuensi radio itu juga seperti itu. Tiap sistem itu memiliki lapisan spektrum frekuensi sendiri-sendiri. Contohnya untuk seluler, untuk komunikasi, itu band spektrumnya tersendiri. Untuk radio FM sendiri, untuk AM sendiri, untuk radar cuaca sendiri. Nah ini nggak boleh tercampur. Nggak boleh satu sistem yang kemudian memancarkan sinyal daya pancar yang keluar dari band frekuensi yang dialokasikan tadi.
ketika itu memancar keluar maka itu akan terjadi gangguan artinya gitu. Tahu-tahu misalnya televisi kita jadi hilang gambar Bluret. gitu, bluret, kersek-kersek dan sebagainya. Ya itu karena berarti ada sistem radio lain yang melakukan interferensi terhadap sistem itu. Jadi lapisan-lapisan ini sesuai dengan peruntukannya. Dan penentuan wilayah kerja atau frekuensi kerja itu tidak ditentukan oleh Indonesia sendiri, tapi kita mengacu pada standar internasional karena berlakunya kan seluruh dunia. Kalau kita bicara spektrum frekuensi udara ini kan borderless sebenarnya, nggak ada batasannya. Misalnya kita di Batam dengan di Singapura itu kan berbatasan negara, tapi sangat dekat gitu. Oleh karena itu kita mengacunya pada peraturan internasional yang dilakukan oleh Badan Dunia ya, International Telecommunication Union gitu, yang mengeluarkan radio regulation yang berlaku standarnya secara internasional. Nah, Indonesia melakukan follow terhadap aturan-aturan internasional itu dan ditambahkan dengan kepentingan Indonesia sendiri. Kita mungkin bisa mengusulkan kepada lembaga internasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus di negara kita. Nah, bagaimana agar itu digunakan secara baik? Tadi yang saya ulangi lagi, yang pertama proses preventifnya, pencegahannya, pengetahuannya, awareness program bahwa menggunakan spektrum frekuensi radio itu tidak bisa sembarangan, harus berhati-hati. Yang kedua adalah proses perizinannya. Ya, kita jangan sampai membuat suatu proses perizinan yang berbelit-belit, birokratis, apalagi nanti ujung-ujungnya harus menggunakan biaya-biaya yang di luar ketentuan. Ini kita hindari betul, sehingga kita membangun suatu sistem yang memudahkan bagi masyarakat. Ada masyarakat yang sudah tahu kepingin ngurus izin tapi prosesnya susah, ribet dan sebagainya. Bahkan yang sekarang pun tidak perlu dari rekan-rekan di daerah yang akan menggunakan spektrum itu harus datang ke Jakarta. Semua bisa dilakukan secara online sistemnya. Yang penting adalah persyaratannya dilengkapi. Kemudian yang ketiga kita melakukan jemput bola tadi. Jadi membuka outlet-outlet terhadap wilayah-wilayah tertentu yang kita tahu memang masih sulit untuk melakukan proses secara online tadi. Contohnya para nelayan itu. Karena tingkat edukasi dan sebagainya, maka kami yang datang di sana membuka kantor ya, tanda petik ya. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian KKP untuk membuat kantor pelayanan perizinan spektrum frekuensi di pinggir pantai gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Tapi kan Bapak tadi berbicara ini ya, Pak. Kemarin tuh ada kasus 1.600 kasus ya tentang pelanggaran spektrum radio ini. Sebenarnya tuh itu kan mereka tuh kan nakal-nakal tuh bahan nakal. Sebenarnya antara TNI Angkatan Laut dan juga Kominfo tuh melakukan pendekatan nggak sih Mas secara emosional gitu? Iya, itu penting. Nakal itu ada tingkatannya. Yang pertama, nakal terjadi kenakalan karena tidak tahu gitu. Nah, karena tidak tahu bahwa ini harus menggunakan perangkat yang berizin, itu karena tidak tahu. Nah, untuk hal-hal orang-orang atau saudara-saudara kita yang seperti ini, kita lakukan pendekatan tadi pendekatan emosional dengan memberitahukan. Yang kedua, memang ada yang nakal dengan sengaja gitu. Jadi sudah tahu bahwa ini harus berizin. Ini mungkin bandar-bandarnya yang punya kapal banyak besar, sebenarnya dia pengusaha besar tapi tidak mau melakukan proses perizinan. Nah, ini juga awalnya kita lakukan pendekatan juga kepada pemilik-pemilik modal tadi untuk mengingatkan mereka. Tapi yang ketiga, kalau masih juga secara proses dan prosedur sudah kita lakukan pendekatan emosional tadi siangnya Mbak Uli tadi ya terpaksa kita lakukan proses penegakan hukum. Kita punya PPNS dan bekerjasama juga dengan Polri ya. Kami ada MOU khusus dengan Bareskrim Polri untuk melakukan proses penegakan hukumnya gitu. Nah, TNI AL ini punya kekhususan kan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang lain, terutama adalah untuk yang digunakannya di daerah laut. Ya, yang agak jauh dari pantai. Nah, ini kami tidak memiliki sistem dan kemampuan untuk melakukan monitoring dan penertiban penggunaan di tengah laut tersebut. Nah, oleh karena itulah kami bekerjasama dengan TNI AL dan alhamdulillah saat ini terjalin dengan baik ya, dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Terima kasih buat rekan-rekan TNI AL ya.
Kemudian Pak, apa harapan Kominfo terhadap TNI Angkatan Laut dalam realisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, Pak? Ya, kami tentu berharap dengan teman-teman TNI AL dalam rencana pelaksanaan atau penggunaan spektrum frekuensi radio di lingkungan TNI AL agar dikomunikasikan dan digunakan pengadaannya itu sesuai dengan alokasi yang sudah kita siapkan, dan itu sudah kami koordinasikan dengan Ditjen Kuathan. Yang kedua, kami berharap kerjasama yang sudah baik ini antara Ditjen SDPPI dengan TNI AL ini bisa terus berlanjut. Kita sama-sama mengawal NKRI dengan tugas dan lingkup tugas masing-masing, namun tujuannya satu, untuk kejayaan bangsa dan negara gitu, ya. Tapi ke depan kira-kira mau kerjasama apa lagi nih Pak? Ya banyak ya, kita bisa melakukan proses-proses awareness program bersama gitu. Kalau perlu olahraga bareng gitu. Catat. Iya, agar bisa kita tentu agar komunikasinya bisa berjalin dengan baik, dan karena kami juga memiliki kantor Bali Monitoring di seluruh wilayah ibu kota provinsi, kenapa tidak kita perluas juga untuk sampai di daerah-daerah gitu, tidak hanya di pusat saja gitu, Mbak. Kapan kami itu kerjasama yang terjalin dengan baik ini bisa terus berlanjut gitu. Amin. Yeah. Ada hal lain yang ingin disampaikan, apa Yeah. Pak yang mungkin belum tersampaikan? Yang mungkin saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa teknologi yang berkaitan dengan radio ini berkembang sangat pesat ya. Kita akan masuk ke era digitalisasi di seluruh sektor kehidupan kita, dan spektrum frekuensi radio ini adalah urat nadi dari sistem komunikasi digital ke depan. Karena apa? Karena banyak sekali wilayah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan kabel optik atau kabel fisik. Yang bisa diselesaikannya itu menggunakan spektrum termasuk satelit. Negara kita negara kepulauan, archipelagic country, sistem komunikasi fiber optik tidak akan bisa menyelesaikan komunikasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengkomplementasikan atau menyiapkan sistem persatelitan yang bisa mengcover seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu fungsi-fungsi pemanfaatan teknologi untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sebagainya ini bisa berjalan terus dengan baik, dan dukungan terhadap pengamanan sistem-sistem itu baik di darat dan di laut harus kita siapkan atau kita rencanakan dengan baik, dengan bersama dengan kekuatan-kekuatan kita di sektor pertahanan dan keamanan gitu. Oke. Saya kira itu. Pak mau nanya. Iya. Kan saya itu kan sering liputan layar tuh Pak. Nah, iya. sering sekali nih kalau di tengah laut itu tuh sering nggak ada sinyal gitu loh. Iya. Itu Kominfo gimana? Ya, kalau sinyal mengharapkan sinyal seluler yang ada di darat itu memang ada keterbatasan jangkauan. Jadi BTS yang dipasang di pinggir pantai itu paling jauh 20 sampai 25 kilo dari jarak pantai itu sudah lemah sekali sinyalnya, bahkan sudah hilang gitu. Maka kita harus punya backup sistem komunikasi ya, visa satelit, dan sekarang sudah ada satelit LEO ya, low Earth orbit ya. Seperti yang sudah diluncurkan seperti Starlink, kemudian juga akan ada OneWeb dan sebagainya, dan Inmarsat ya yang sudah terkenal sejak dahulu. Itu memang harus ada backup sistem ya. Ketika kita tidak lagi bisa menggunakan sistem komunikasi yang ada di darat, maka khusus untuk penggunaan di laut itu memang sudah dipersiapkan. Jadi saya kira teman-teman TNI perlu melengkapi sistemnya agar komunikasi yang ini kadang-kadang mungkin bukan komunikasi formal ya, tapi komunikasi anggota TNI terhadap anggota keluarga yang ada di darat gitu. Karena saya kadang sering merasakan satu minggu nggak ada sinyal sama sekali. Kalau mengandalkan VSAT itu nggak bisa gitu. Iya, karena ini biasanya digunakan untuk sistem utama atau sistem ini, sehingga penggunaan private atau pribadi tidak bisa. Mumpung ada orang Kominfo, makanya saya nanya, penasaran. Jadi itu memang harus ada
peralatan komunikasi handphone yang tidak mengandalkan lagi kepada komunikasi di darat, yaitu seperti Inmarsat, kemudian Starlink dan sebagainya. Itu. Ya, itu Pak. Dan setahu saya itu kan kita ada HT itu Pak. Iya. Nah, waktu itu saya di Batam, tapi bisa komunikasi sama sini. Iya. Itu kan pakai BTS juga ya Pak. Betul. Kalau yang HT ini berbeda Mbak Uli. Jadi ada sistemnya yang radio HF. Itu HF ini high frequency ini yang untuk jarak jauh. Jadi itu ratusan kilometer komunikasinya. Lebih mendekat lagi radio kerap dan kemudian radio amatir. Ini tiga jenis ya yang biasa bisa digunakan oleh private. Tapi khusus untuk kerap dan amatir yang asosiasinya namanya Orari, jadi ada Krab dan Orari. Ini teman-teman TNI bisa mendapatkan call sign gitu. Ya, harus ikut ujiannya tuh Mbak, memanfaatkan radio ini alternatif ya. Ketika kita di laut, kita bisa menggunakan Orari, menggunakan radio amatir atau menggunakan radio HF untuk mendapat lisensi. Jadi lisensi itu ada dua, lisensi untuk perangkatnya atau izin untuk perangkatnya dan lisensi untuk orangnya. Nah, orangnya ini juga perlu punya SIM lah ya, kalau kita bawa motor, mau mobil gitu, SIM-nya itu namanya call sign. Itu bisa dilakukan ujian di tempat kami untuk mendapatkan call sign itu. Dan ada tingkatannya itu. Kalau di amatir tuh seperti Yankee Delta, Yankee Charlie, Yankee Bravo itu tingkatannya sesuai dengan kemampuan. Dan jangan khawatir untuk proses mendapatkan call sign ini, sekarang semua dilakukan secara online, jadi tidak harus hadir secara fisik. Ujiannya juga online. Oh iya. Mau canggih ya digitalisasi sekarang ini. Iya, memudahkan. Pak, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda sekarang? Iya, saya berharap generasi muda kita ini harus catch up terhadap teknologi komunikasi, khususnya komunikasi radio ini, dan berharap agar pemanfaatannya itu dilakukan untuk hal-hal yang produktif ya. Kita tahu bahwa di dalam teknologi, pemanfaatan teknologi digital ini manfaatnya banyak, tapi bahaya dan tantangannya juga banyak. Jadi kami berharap teman-teman generasi muda kita itu memanfaatkan ruang digital ini dengan baik dan mengarah pada hal-hal yang produktif gitu ya. Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, melakukan riset dan sebagainya. Ya main game boleh lah, masa nggak boleh main game gitu kan, pasti ada, tapi waktunya bisa dikendalikan gitu agar pemanfaatan ruang digital itu juga bisa produktif, dan penting lagi untuk mulai masuk ke dunia kerja, membangun bisnis atau yang biasa kita kenal dengan istilah UMKM sekarang gitu. Kalau kita rekan anak muda kita yang tidak sempat berdinas seperti Mbak Uli, tapi bisa harus melakukan usaha sendiri dengan merintis suatu usaha bisnis secara yang tergolong UMKM ini, ruang digital ini sangat bermanfaat gitu ya, karena akan membuka pemasaran secara luas gitu. Kita mau jualan apapun itu bisa dilakukan melalui ruang digital itu gitu. Jadi intinya adalah bagaimana generasi muda kita itu bisa memanfaatkan ruang digital ini secara produktif gitu, boleh ya. Ya netizen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dirjen SDPPI Dr. Insinyur Ismail MT. Terima kasih Bapak sudah berkunjung, semoga tidak kapok ya, mohon izin. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya Bapak. Sampai jumpa kembali di podcast Nevel Untold Story. Go, go, go.